Kecurigaan besar menghantui Teheran saat Jenderal Esmail Qoani menjadi satu-satunya pejabat yang selamat dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Sebagai komandan pasukan Quds yang seharusnya melindungi Ayatollah Khomeini, keberlangsungan hidup Qoani memicu tuduhan spionase serius. Rekam jejaknya yang berkali-kali lolos maut secara ajaib, ditambah absennya nama Qoani dalam daftar target Israel, memperkuat dugaan bahwa ia membelot. Ia kini dipandang sebagai pengkhianat yang dibiarkan hidup oleh musuh. Di bawah kepemimpinannya, poros perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah hancur total. Meski Mossad membantah, rumor interogasi Qoani atas tuduhan agen intelijen terus merebak. Kabar terkini menyebutkan sang jenderal telah ditangkap atau dieksekusi oleh IRGC karena terbukti melarikan diri saat penyerangan. Bungkamnya pemerintah Iran menegaskan posisi Qoani sebagai duri dalam daging yang meruntuhkan kekuatan militer dari dalam demi kepentingan spionase internasional yang selama ini melindunginya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Komandan pasukan Quds Iran diduga jadi pengkhianat setelah terekam cabut dari kediaman Ali Khamenei tepat sebelum serangan dimulai. Gue yakin data seakurat itu mustahil didapat Amerika dong, atau Israel tanpa ada orang dalam yang main mata devil tertinggi nggak mungkin bisa tahu keberadaan Ali Khamenei. Bayangin aja teman-teman di era Ahmadinejad, badan intelijen yang dibentuk buat lawan Mossad malah dipimpin oleh 20 agen Mossad itu sendiri coba. Mereka warga lokal yang dididik sejak sekolah, membaur dengan budaya Iran, dan cuma nunggu perintah buat eksekusi misi dari dalam. Efeknya fatal. Kedaulatan Iran sekarang ini cuma formalitas kalau rig satu mereka ternyata udah dikendalikan oleh musuh. Ya, ada mata-mata, ada orang luar yang masuk ke dalam. Perang teknologi nggak ada gunanya kalau orang kepercayaannya sendiri justru yang megang kunci kehancuran negara sendiri. Menurut kalian, apa Iran masih punya peluang? Peluang menang kalau memang musuh terbesarnya justru duduk di sebelah pemimpin tertinggi mereka saat ini. Lagi viral banget nih, Trump sama Netanyahu klaim kalau Ayatollah Ali Khamenei ini meninggal. Pertanyaan gue cuma satu, lu mau jadi netizen pinter atau mau jadi orang yang gampang dibego-begoin info mentah? Zaman sekarang itu informasi itu udah kayak senjata, jangan cuma nelen apa yang dikasih satu pihak. Kalau lu cuma denger mereka, ya lu cuma dapat satu warna doang. Kita butuh yang namanya counterbalance. Jangan mau disetir sama narasi sepihak, bre. Dengerin gua, kalau mau tahu kebenarannya, cek juga sisi seberangnya. Buka media kayak media Tiongkok, Rusia, atau cek langsung nih ke sumbernya di @military_Iran_official. Cross check di sana, lihat faktanya, bukan cuma dengerin dramanya. Di dunia politik, kita harus tahu dua sisi dunia, biar gak gampang kejebak hoax. Jadilah cerdas, stay fokus, stay safe, dan stay with the fact. Menurut lu ini informasi beneran, atau cuma strategi perang urat sarap? Gua tunggu komen lu di bawah. Let's talk. Ini gue tuh baru bangun tidur siang. Gue mau war takjil, tapi pas gue buka berita malah yang mulai World War 3. Sibal, kenapa tiba-tiba perang dunia? Ini perang dunia bukan cuma Iran, Israel, sama Amerika. Lu mesti lihat Taiwan, Jepang juga lagi panas. Noh, lu lihat tiba-tiba dari Asia, Taiwan, Jepang, Cina, join mau perang juga. Astagfirullahaladzim, bulan suci Ramadan. Ini tuh namanya cobaan di bulan puasa atau gimana sih? Masa iya cobaannya perang dunia ketiga, brengsek? Anjir, ini sih gue sih serius ya. Ini sih serem banget ya. Itu langsung dibom gitu aja sama Amerika. Ini beneran, masalahnya kan berkubu-kubu nih. Ya, perang dunia ketiga sih real no fake loh. Ya guys, semangat buat kalian yang lagi puasa. Mungkin ini Ramadan terakhir kali kita war takjil, karena tahun depan kita war rudal. Capek banget dah hidup.
Update kondisi perang terbaru, ini alasan resmi kenapa negara-negara Timur Tengah seperti Iran dan sebagainya sama Eropa nggak dibolehin punya nuklir. Dia dijawab langsung sama Menteri Perang AS yang baru ngomong bahwa rezim atau pemerintahan yang percaya pada ilusi kenabian Islam tidak diperbolehkan memiliki senjata nuklir. Dan makin make sense kenapa Iran diserang. Yang kedua makin jelas juga seperti Saddam Hussein dan sebagainya yang percaya sama kenabian dan sebagainya pasti dihabisin sama Amerika. Gue lansir dari salah satu media, Menteri Perang AS yang tadi si PD tuh dia ngomong gini, rezim gila seperti Iran sangat terobsesi dengan delusi Islamis kenabian tidak mungkin memiliki senjata nuklir saat ia membela operasi militer besar-besaran terhadap AS kepada Iran. Nah, si orang ini nuduh bahwa kepemimpinan Iran itu melancarkan peperangan selama puluhan tahun melawan Amerika Serikat melalui pasukan proksi dan serangan terhadap target AS di Timur Tengah. Jadi alasan konflik yang terjadi, kita tidak memulai perang. Ingat, dia bilang kita tidak memulai perang, padahal mereka yang nyerang duluan. Tetapi di bawah presidentan kita akan mengakhirinya. Nah, ini adalah salah satu propaganda ataupun alasan kenapa daerah-daerah Timur Tengah tuh gak diizinin kuat bro. Lo bayangin, Arab Saudi dengan keuangannya yang punya minyak pasti per barel dia dapat gede, negara-negara Irak, Iran yang minyaknya banyak deh. Lo bayangin, dengan uang mereka tuh bisa banget ngebangun nuklir. Tapi balik lagi, Eropa itu gak ngizinin. Ini kita bicara, sebenarnya gue gak pengen bicara agama, tapi karena orang ini ngomong Islam kenabian dan kita di Indonesia, walaupun kita non-blok, tapi mereka punya alasan juga untuk masuk ke Indonesia. Karena Indonesia, percaya sama Nabi. Buktinya kemarin salah satu pemimpin dari Israel ngomong bahwa next selanjutnya setelah Iran itu adalah Turki. Nah, alasannya pun sama, pasti kenabian. Salam logika. Begini kira-kira percakapan dua orang sahabat, sebut saja Mr. T dan Mr. W. Mr. T bilang begini, "W, sini ya, gue mau ajak lu kerjasama dagang minyak. Lu harus mau ya." Dijawablah sama Mr. W, "Dih, jauh amat beli dari lu, mahal di ongkir cuy. Ngapain banget sih?" Lalu Mr. T bilang lagi, "Karena lu temen gue, sini, gue kasih bocoran. Gue mau nyolong minyak dari Venezuela." "Lah, urusannya apa sama gue?" tanya Mr. W. Lalu Mr. T bilang lagi, "Biar lu siap, ada lanjutannya. Gue mau hajar Iran, Mr. W." Terus, lalu Mr. T menjelaskan, Iran kan bakal ngamuk, bakal nyerang semua negara Timur Tengah, sekaligus nutup jalur distribusi. Ntar minyak bakal langka, harga juga bakal naik parah. Jahat sih, tapi ide lu oke juga sih, kata Mr. W. Kata Mr. T, "Nah, ya udah sini, ntar gua bikin border of apalah namanya, gue ajak si setan Yahu juga, nggak apa-apa ya, karena dia yang ntar bakal bantu gue nyerang Iran." Tanpa pikir panjang, Mr. W jawab, "Oke deh kalau begitu, tapi ntar kalau dipoto gue paling pinggir ya, biar bisa di crop," kata Mr. T. Mantap. Update terpenting hari ini, Iran baru aja melengkapi 3 pemimpin sementaranya. Komandan IRGC yang baru udah ditunjuk, dan proksi Iran di seluruh kawasan udah mulai nyerang basis Amerika. Dan ini bukan konflik yang bakal selesai dalam 48 jam. 3 pemimpin sementara Iran sekarang udah confirm semuanya. Pertama, ada Presiden Masoud Pezeshkian, seorang reformis yang relatif moderat. Kedua, ada Ketua Mahkamah Agung, Gholam Hussein Mohseni Ejei, garis keras konservatif. Dan yang ketiga, ada Ali Reza Araf, ulama senior dari Guardian Council, yang baru aja resmi ditunjuk tadi pagi. Ali Larizani, orang yang selama ini dianggap paling berpengaruh setelah Khomeini, tampil langsung di TV nasional Iran. Pesannya tuh jelas guys, Iran nggak hancur, konstitusi berjalan dan musuh gagal. Ini bukan cuma prosedur konstitusional, ini operasi psikologis untuk stabilkan rakyat Iran dari dalam. Tapi ada 2 update yang bikin situasi ini tuh makin complicated. Pertama, IRGC nggak headless. Dalam hitungan jam setelah komandan mereka tewas, Iran udah tunjuk komandan IRGC yang baru, Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, mantan Menteri Pertahanan berpengalaman dan tegas. Ini sinyal kuat guys, kalau IRGC itu nggak akan mundur. Mereka masih punya struktur, masih punya senjata, dan sekarang punya pemimpin baru yang siap buat perang. Kedua, konflik itu udah meluas keluar Iran. Milisi Syiah Irak udah join serangan ke basis Amerika, ledakan di Erbil, Kurdistan Irak. Jebel Ali Port di Dubai juga dilaporkan kena serangan drone. Ini bukan lagi Iran lawan Israel dan Amerika.
Ini seluruh jaringan proksi Iran. Dari Irak, Yemen, Lebanon, semuanya itu aktif bersamaan. Ini harus kamu pahami sebagai investor Indonesia hari ini. Skenario deeskalasi cepat yang kita harapkan makin kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena ada 3 hal yang terjadi bersamaan. 1. Iran punya pemimpin baru yang legitimate secara konstitusional. Artinya mereka bisa buat keputusan, tapi keputusan pertama mereka bukan gencatan senjata, tapi lanjutkan serangan. Yang kedua, IRGC punya komandan baru dalam hitungan jam. Mereka nggak paralyzed, mereka aktif. 3. Proksi Iran di seluruh kawasan udah join. Ini artinya kalau Iran mau dieskalasi, menghentikan semua proksi bukan hal yang bisa dilakuin dalam satu malam. Selama semua ini berlangsung, Selat Hormuz statusnya nggak jelas. Harga minyak bakal spike pas buka Senin besok. Dan capital outflow dari emerging market kayak Indonesia udah pasti bakal terjadi. Satu hal yang harus diingat, Iran di bawah konsel 3 orang ini adalah dinamika yang belum pernah ada sebelumnya. 1 reformis, 1 garis keras, 1 ulama. 3 orang dengan kepentingan berbeda harus buat keputusan di tengah perang aktif. Apakah mereka bakal satu suara? Atau justru ada perpecahan internal yang bakal buka celah buat diplomasi? Itu adalah pertanyaan yang bakal menentukan apakah konflik ini bakal berakhir dalam minggu ini atau berbulan-bulan ke depan.